Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan Jun Alferdo dengan NPM 24510403 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai zakat mulai dari pengertian zakat, jenis-jenis zakat, serta penjelasan tentang hisab, haul, dan perhitungan kadar zakat pada zakat mal untuk memenuhi tugas PPI semester 4. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat ini juga berfungsi untuk membersihkan harta, membantu sesama, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat mal ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tuh zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat uang atau tabungan. Yang ketiga, zakat pertanian. Yang keempat, zakat perdagangan. Yang kelima, zakat peternakan. Dan yang terakhir, zakat profesi. Sebelum membahas jenis-jenisnya, kita perlu memahami dua istilah penting, yaitu nisab dan haul. Nisab adalah batas minimum harta yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan haul adalah masa kepemilikan harta selama 1 tahun hijriah atau sekitar 354 hari. Untuk zakat fitrah, tidak memiliki nisab dan tidak mensyaratkan haul. Selama seseorang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah. Besar zakat fitrah adalah 1 sah, makanan pokok atau setara sekitar 2,5 hingga 3 kg beras per orang. Sedangkan untuk zakat mal yang terbagi ke beberapa jenis tersebut, ada ketentuan nisab dan haulnya, yaitu untuk zakat fitrah tidak memiliki nisab dan tidak mensyaratkan haul. Selama seseorang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah. Besar zakat fitrah adalah 1 sah, makanan pokok atau setara sekitar 2,5 hingga 3 kg beras per orang. Sedangkan untuk zakat mal yang terbagi ke beberapa jenis tersebut, ada ketentuan nisab dan haulnya, yaitu pertama, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan apabila kepemilikannya telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas adalah 85 gram emas murni, sedangkan nisab perak adalah 595 gram perak murni. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah emas ataupun perak yang dimiliki seseorang. Contohnya, seseorang memiliki 100 gram emas dan telah menyimpannya selama 1 tahun. Karena jumlah tersebut telah melebihi nisab 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Contoh perhitungannya zakat seperti 2,5% dikali 100 gram. Itu menjadi 2,5 gram emas. Jadi zakat yang harus dikeluarkan orang tersebut adalah sebesar 2,5 gram emas atau senilai harga emas tersebut. Kedua, ada zakat uang atau tabungan. Zakat uang atau tabungan memiliki nisab yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas. Haul untuk zakat uang atau tabungan ini adalah 1 tahun. Cara menghitung nisabnya dengan cara jumlah emas yang dimiliki dikali dengan harga emas saat ini. Contohnya, harga emas saat ini adalah 1.800.000 per gram. Maka nisab zakat uang adalah 85 gram emas dikali 1.800.000 rupiah, yaitu 153 juta. Apabila jumlah tabungan kita mencapai atau melebihi nilai tersebut dan telah tersimpan selama 1 tahun, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Contohnya, seseorang memiliki tabungan sebesar 200 juta selama 1 tahun. Karena telah melebihi nisab 153 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 200 juta, yaitu 5 juta rupiah. Jadi zakat yang dibayarkan sebesar 5 juta rupiah. Ketiga, ada zakat pertanian. Berbeda dengan jenis zakat lainnya, zakat pertanian tidak mensyaratkan haul. Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen apabila hasil panen mencapai nisab. Nisab zakat pertanian adalah
wasak, yang setara dengan sekitar 653 kg gabah atau sekitar 520 kg beras. Besarnya zakat tergantung pada cara pengairannya. Jika tanaman diairi oleh hujan atau sumber air alami, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Sedangkan jika menggunakan irigasi yang membutuhkan biaya, maka zakatnya sebesar 5% saja. Contohnya, seorang petani menghasilkan panen sebanyak 2000 kg beras dengan pengairan dari air hujan. Maka zakatnya adalah 10% dikali 2000 kg menjadi 200 kg beras. Jadi petani tersebut wajib mengeluarkan zakat sebanyak 200 kg beras saja. Keempat, ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikenakan pada harta yang digunakan untuk kegiatan usaha atau jual beli. Nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas dan harus mencapai haul 1 tahun. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, kita harus menghitung total harta dagang terlebih dahulu dengan rumus yaitu nilai barang dagangan ditambah kas ditambah piutang yang dapat ditagih dan dikurangi utang jatuh tempo. Contohnya seperti jika persediaan barang dagangan itu 120 juta, kas 50 juta, piutang 20 juta, utang jatuh tempo sebesar 10 juta. Maka total harta dagangnya yaitu 180 juta rupiah. Zakatnya yaitu 2,5% dikali 180 juta rupiah, maka hasilnya 4.500.000 rupiah. Jadi zakat perdagangan yang harus dibayar adalah 4.500.000 rupiah. Kelima, zakat peternakan. Zakat peternakan berlaku pada hewan ternak tertentu seperti kambing, sapi, dan unta dipelihara selama 1 tahun. Untuk kambing atau domba, nisabnya adalah 40 ekor. Untuk sapi 30 ekor, sedangkan untuk unta 5 ekor. Sebagai contoh, seorang peternak memiliki 50 ekor kambing selama 1 tahun. Karena jumlahnya telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor kambing. Terakhir, yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang berasal dari penghasilan atau pendapatan seseorang seperti gaji atau upah kerja. Nisab disetarakan dengan nilai 85 gram emas. Jika harga emas saat itu Rp1.800.000 per gram, maka nisab tahunannya sebesar 85 gram dikali Rp1.800.000, hasilnya Rp153 juta. Apabila dibagi 12 bulan, maka nisab bulanan sekitar Rp12.750.000. Penghitungan besar zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisabnya. Sebagai contoh, seseorang memperoleh gaji bersih 15 juta per bulannya. Karena telah melebihi nisab bulanan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dikali 15 juta, maka hasilnya Rp375.000. Jadi zakat profesi yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp375.000. Demikian mengenai nisab, haul, dan cara menghitung zakat mal yang meliputi zakat emas dan perak, zakat uang atau tabungan, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, serta zakat profesi. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan infak, sedekah, dan wakaf. Ketiga istilah ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan sesama merupakan bentuk ibadah sosial dalam Islam. Namun, meskipun sama-sama bertujuan untuk membantu sesama, ketiganya memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. Pertama, yaitu infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Infak hanya berkaitan dengan harta atau materi, seperti uang, makanan, pakaian, atau barang yang bermanfaat. Dalam infak, harta yang diberikan akan langsung berpindah ke pemilikan dan habis digunakan oleh penerimanya. Tidak ada ketentuan, nisab maupun haul, seperti pada zakat, sehingga infak dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapapun sesuai kemampuan kita. Contohnya, ada memberikan
donasi kepada korban bencana, menyumbangkan pembangunan masjid, membantu biaya pendidikan anak yatim, atau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, infak adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Lalu, ada sedekah. Jadi, sedekah ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan infak. Jika infak hanya berupa harta, maka sedekah dapat berupa harta maupun non-harta. Sedekah mencakupi segala hal bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Bahkan perbuatan sederhana seperti tersenyum, memberikan nasihat yang baik, membantu orang lain, mengajarkan ilmu, atau menolong seseorang juga termasuk sedekah. Dengan demikian, sedekah adalah segala bentuk pemberian dan perbuatan baik yang dilakukan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Yang ketiga yaitu wakaf. Berbeda dengan infak dan sedekah, wakaf adalah menahan pokok harta dan memberikan manfaat untuk kepentingan umum atau ibadah. Artinya, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dihabiskan. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaat dari harta tersebut. Contohnya seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit, atau mewakafkan sumur yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tanah atau sumur tetap ada, tetapi pemanfaatan terus dirasakan oleh banyak orang, karena manfaatnya berlangsung dalam jangka panjang. Wakaf sering disebut sebagai bentuk sedekah jariah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf merupakan ibadah yang memberikan manfaat berkelanjutan dan pahala yang terus mengalir selama harta tersebut dimanfaatkan. Jadi, dapat disimpulkan, infak adalah memberikan harta untuk kebaikan. Sedekah adalah memberikan kebaikan baik berupa harta maupun non-harta. Sedangkan wakaf adalah memberikan manfaat jangka panjang dengan menahan pokok hartanya. Jenis wakaf terbagi lagi menjadi dua, yaitu wakaf kontemporer, wakaf temporer. Contohnya, wakaf kontemporer yaitu wakaf uang, wakaf saham, wakaf hak kekayaan intelektual, wakaf lingkungan, dan wakaf jasa. Meskipun keduanya termasuk bentuk wakaf, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, wakaf temporer. Wakaf temporer adalah wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pemberian wakaf. Selama masa tersebut, aset digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, setelah jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, aset tersebut akan kembali kepada pemilik atau ahli warisnya. Contohnya, seseorang mewakafkan sebuah gedung selama 5 tahun untuk kegiatan pendidikan atau sosial. Setelah 5 tahun berlalu, gedung tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, fokus utama wakaf temporer bukan pada jenis aset, melainkan pada batas waktu wakaf yang telah ditentukan. Jenis yang kedua adalah wakaf kontemporer. Wakaf kontemporer adalah wakaf yang berkembang mengikuti kemajuan zaman. Jika dahulu wakaf identik dengan tanah, masjid, atau bangunan, saat ini objek wakaf menjadi lebih beragam. Contohnya seperti wakaf uang, wakaf saham, wakaf lingkungan, wakaf jasa, dan wakaf kekayaan intelektual. Tujuan wakaf kontemporer adalah memudahkan masyarakat untuk berwakaf dan memanfaatkan aset-aset modern agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Fokus utama wakaf kontemporer berbeda dengan temporer tadi. Fokus wakaf kontemporer terletak pada jenis dan pengelolaan aset yang lebih modern dan lebih produktif. Contoh jenis wakaf kontemporer yang pertama adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk sejumlah uang yang diserahkan kepada nazir untuk dikelola secara produktif sesuai prinsip syariah. Contohnya, seseorang mewakafkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada lembaga wakaf. Dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah dan hasilnya digunakan untuk beasiswa, pembangunan masjid, atau kegiatan sosial. Kedua, yaitu wakaf saham. Wakaf saham adalah wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan saham atau keuntungan dari saham kepada pengelola wakaf. Contohnya adalah seseorang mewakafkan sejumlah saham perusahaan syariah, kemudian dividen atau keuntungan saham digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Yang ketiga yaitu wakaf kekayaan
hak kekayaan intelektual. Wakaf hak kekayaan intelektual ini adalah wakaf yang berupa hak cipta, paten, karya ilmiah, atau royalti suatu karya. Contohnya yaitu seorang penulis mewakafkan royaltinya dari bukunya untuk mendanai pendidikan anak yatim. Keempat, yaitu wakaf lingkungan. Wakaf lingkungan merupakan bentuk wakaf yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan alam demi kemaslahatan masyarakat. Contohnya adalah mewakafkan lahan untuk penghijauan, hutan konservasi, sumber air bersih, atau program pelestarian lingkungan lainnya. Wakaf lingkungan ini memiliki manfaat yang sangat besar karena tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Terakhir, ada wakaf jasa. Wakaf jasa adalah pemberian keahlian, tenaga, atau layanan seseorang untuk kepentingan umat dan kemaslahatan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun dalam fikih klasik, objek wakaf umumnya berupa harta yang memiliki nilai dan manfaat, konsep wakaf jasa berkembang sebagai bentuk kontribusi sosial yang sejalan dengan semangatnya wakaf. Contoh wakaf jasa yaitu dokter yang memberikan layanan kesehatan gratis secara rutin di klinik, wakaf dan guru mengajarkan tanpa bayaran di sekolah ataupun di pesantren. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf kontemporer menekankan pada bentuk dan pengelolaan aset yang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan wakaf temporer menekankan pada jangka panjang atau pada jangka waktu pelaksanaan wakaf. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan saya sejak awal bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang mewajibkan ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang berfungsi untuk membersihkan harta, membantu sesama, dan mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Pada zakat mal terdapat beberapa jenis, seperti zakat emas dan perak, uang atau tabungan, pertanian, perdagangan, peternakan, dan profesi. Pelaksanaannya memperhatikan ketentuan nisab dan haul sesuai jenis zakatnya. Selain zakat, Islam juga mengajarkan kita harus berinfak, sedekah, dan wakaf. Infak adalah pemberian harta untuk kebaikan. Sedekah mencakup segala bentuk kebaikan baik berupa harta maupun non-harta. Sedangkan wakaf adalah pemberian manfaat harta secara berkelanjutan. Melalui pemahaman tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, diharapkan kita dapat meningkatkan kepedulian sosial serta memberikan manfaat bagi sesama dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.